Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Saffi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalankan ibadah puasa secara maksimal di bulan Ramadan. Sebahagia kita merayakan hari kemenangan dengan penuh kemenangan-kemenangan dan kemenangan Barcelona. Banyak banget kemenangannya. Nah, gimana teman-teman yang udah nonton program terbaru dari Pakar Bola Karbol Mania ya, featuring dengan La Masia ya, admin La Masia Indonesia. Kalau kalian suka silakan di komen, kalaupun ada masukan silakan dikasih tahu masukannya apa lagi biar lebih seru, biar lebih menarik lagi. Tapi gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu nonton video Pakar Bola ya, entah video gua ataupun ada program terbaru, mungkin jadi program favorit kalian karena di situ bakal mengulas data-data atau fakta seputar Barcelona, seputar La Masia ya, dan Liga Spanyol lainnya bakal diulas. Ada teman gua dan kira-kira kalau ada yang join lagi guys, kalian mau siapa nih? Ya, kalian mau aliran-aliran yang seperti apa nih? Nah, gua udah nyiapin ada beberapa tim selain dari La Masia. Nah, kira-kira siapa nih? Spill dikit lah, coba kalau ada Fabrizio Romano-nya. Oke, hari ini teman-teman gue akan bahas preview Barcelona yang akan bertanding berhadapan dengan Real Betis. Ini peringkat 1 ya, berhadapan dengan peringkat 6. Ya, Barcelona akan atau ingin sekali mempertahankan puncak klasmen ya, dengan selalu menjaga jarak dengan Real Madrid. Dan begitupun lawannya ya, karena dia peringkat 6, sebentar lagi dia akan pengen merangsek atau menaik ke posisi 4 kalau bisa ya, Real Betis posisi 3 kalau bisa, agar masuk Liga Champions ya, syukur-syukur dia bisa masuk UEFA Champions League ya. Jadi Europa League nggak cuma ikut Conference League ya, mengingat Real Betis ini lagi oke juga ya, ada Isco, Anthony, Bartra, Lo Celso, banyak pemain-pemain top lainnya. Nah, oke guys, sebelum gue preview, karena gue ngerasa gue baca-baca ini akan ada beberapa rotasi Hansi Flick. Kita akan bahas nanti rotasinya, mudah-mudahan bener rotasinya dan selalu tepat gitu. Tapi gue mau ngajak kalian untuk absen-absen dulu. Karbol Mania dari seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, Sabang sampai Merauke. Ya, di luar Indonesia, gue ngeliat tuh ada di China, di Singapura, di Malaysia. Ya, silakan di absen-absen. Semoga semua dalam keadaan sehat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan dan semakin sukses ya. Dan balik lagi nih ke Jakarta ya, ke tanah rantau dengan keadaan fit sehingga mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Oke, silakan di absen-absen dulu. Nah, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Ini ada preview. Kita akan memprediksikan bagaimana pertandingan nanti antara Barcelona berhadapan dengan Real Betis. Seperti yang gue udah katakan tadi, Barcelona menjaga asa treble winner. Ya, bermimpi nggak apa-apa, asal jangan sombong. Ada yang bilang, "Bang, lu jangan sombong, jangan takabur." Siapa yang sombong? Ya, aing tanya siapa yang sombong? Aing nggak sombong. Ya, gue cuma berharap dan bermimpi gitu. Kalau mimpi nggak kecapai, udah bagus kok, Barcelonanya udah bagus. Gue ngerasa udah happy dengan kondisi Barcelona yang sekarang. Mau treble, double winner atau menang atau nggak menang pun, gue udah ngerasa Barcelona sangat berprogres, prosesnya luar biasa. Nah, Real Betis sendiri ini lagi berada juga di tren yang positif ya. Terakhir dia bisa mengalahkan Real Madrid. Ya, jadi the real Real adalah Real Betis. Seperti yang gue katakan, dia juga ingin berada di posisi kelima, posisi keempat biar masuk Liga Champions, zona Liga Champions. Ini keren banget sih. Dan yang kalian harus tahu juga, kita juga harus tahu bahwa pelatih Real Betis ini adalah Pellegrini. Ya, bukan kaleng-kaleng. Di Pellegrini ya udah lama, ya sempat megang klub-klub besar lah, City dipegang dan ya pelatih kawakan lah ini berhadapan dengan Hansi Flick. Nah, tapi kekurangan dari Real Betis adalah dia akan bermain tanpa menggunakan Isco ya. Isco karena yang kemarin ketika lawan Real Madrid itu keren banget mainnya dia, dan beberapa match mainnya luar biasa, tapi sayang sekali terkumulasi kartu kuning dan Isco tidak bisa hadir berhadapan dengan Barcelona. Ya, sebenarnya suatu keuntungan juga buat Barcelona, tapi ingat ada Anthony. Ya, Anthony ini Lord yang semakin hari semakin menunjukkan kualitas dan kapasitasnya, semakin hari semakin
memperlihatkan progres bahwa dia juga salah satu GOAT. Tapi bukan GOAT ya, GOT. Nah, kita lihat seperti apa nanti. Ada Marc Bartra juga, Lo Celso. Nah, kita ke Barcelona. Hansi Flick mengatakan bahwa akan ada rotasi. Bahkan latihan nih hari ini ya, berarti sebenarnya hari Jumat ya. Dia latihan hari Jumat, dia sudah memiliki pemain 11 pemain yang bertanding. Yang berlatih ya, diantaranya Szczęsny, lalu Kubarsi dan Eric Garcia. Kiri masih Balde, kanan masih Konde memang. Ya, Pedri emang nggak perlu diganti. Pedri gue nggak tahu, mudah-mudahan masih memanusiakan manusia ya dengan memainkan Pedri. Tapi kalau diganti gue takut kalah gitu. Tapi nggak diganti kita kayak nggak menganggap ini manusia gitu. Jangan capek, berharap nggak. Tapi gue masih mau Pedri ada di tengah. Pedri, De Jong. Ya, ini yang latihan aja kemarin ya. Setelah itu di kanan Lamine Yamal di latihan, tapi dia diragukan untuk tampil. Kenapa? Karena masih ada luka ya. Mungkin dia nggak cedera parah, tapi lukanya ini kan ada kayak ya bekas darah di tackle sama Longley itu, pemain kocak. Nah, sebelah kiri Rapinya ada terus Gavi. Ya, Gavi ini ingat guys, Gavi bukan Fermin Lopez, dan di depan ada Robert Lewandowski karena kemarin yang jadi starting line up adalah Ferran Torres. Kira-kira itu guys. Nah, itu adalah skuad yang berlatih tadi ya, yang bocor ke media, yang akhirnya Hansi Flick ditanya, dia juga mengaku akhirnya itu adalah pemain-pemain yang udah disiapkan buat berhadapan dengan Real Betis. Tapi gue belum pernah kepikiran kita main tanpa Lamine Yamal di awal. Gue lupa terakhir kapan, silakan ingetin gue kalau kalian ingat ya, main tanpa Lamine Yamal di awal. Yang ada main tanpa Lamine Yamal di awal itu bareng Rapinya lawan Osasuna di jornada di awal-awal tuh. Dan akhirnya apa? Barcelona dibantai 4-2. Karena ketika main ya udah telat, akhirnya bisa cetak 2 gol, tapi udah telat akhirnya dibantai. Gue nggak ngerti nih. Jadi ini setiap match memang Barcelona nggak boleh kalah. Tapi kalau kita atau Barcelona memaksakan pemain-pemain yang 3 hari main, seakan-akan nggak ada pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, tapi urgensinya emang harus menang gitu. Makanya pinter-pinter rotasi. Nah, seingat gua selain lawan Osasuna, rotasi Hansi Flick ini selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, lihat lawan Atletico Madrid, gua udah bilang ini clutch playernya adalah Ferran Torres. Ya, di Copa del Rey. Lawan Atletico Madrid, di Copa del Rey di La Liga. Tiba-tiba buas. Kayak gitu kan. Fermin Lopez dimasukin, langsung impact. Dia beri assist ke Lewandowski. Ini setiap rotasi atau pergantiannya sejauh ini selalu positif ya. Seperti itu. Balde dinaikin, Rapinya ke tengah. Rapinya berbuat banyak. Ya, berkontribusi, impactnya bagus. Jadi, gua ingat kata-kata Hansi Flick pas preskon juga dia bilang bahwa ini bukan hanya ini bukan hanya tentang 11 pemain yang berada di lapangan, tapi ini juga bagaimana kita menyusun puzzle di bangku cadangan. Makanya gue sepakat. Sama optimisme step by step Hansi Flick ini yang bikin gue yakin. Kenapa dia selalu bilang, gimana Dortmund? Ditanya. Dia jawab kayak, gue gak mikirin Dortmund. Besok lawan Real Betis, ya kita harus menang lawan Real Betis. Begitu terus. Dia nggak sok-sokan yang visinya kita akan menang bla 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 bla, enggak. Besok lawan Betis menang lawan Betis. Besok lawan Dortmund menang lawan Dortmund, insya Allah ya. Jadi dia selalu berpikir apa yang ada di depan nih, nggak terlalu jauh dulu, nggak usah muluk-muluk. Gue seneng dengan dengan pikiran Hansi Flick seperti itu. Ya, bahkan sekarang kalau kalian tahu Barcelona adalah tim tersubur di Eropa bahkan. Ya, jadi sejauh ini Jornada 29, karena besok baru 30 ya lawan Betis. Jornada ke-29 Barcelona sudah mencetak 82 gol. Koreksi kalau gue salah, tapi kayaknya itu benar, 82 gol. Ya, ini bukti lini serang Barcelona sebenarnya cukup tajam. Ya, walaupun cukup tajam, gue ngerasa masih ada kurang klinis. Ya, sekali lagi gue mengatakan belum ada di pikiran gue kalau Yamal nggak main di babak pertama. Ya, kalau Yamal main babak kedua gue belum tahu. Ya mungkin Rapinya bisa geser situ.
Tapi skuad yang tadi gue katakan itu yang bocor oleh media dan melakukan sesi training untuk berhadapan dengan Real Betis. Nah, ditanya Gavi ada masalah gak? Gavi nggak ada masalah. Gavi bisa aja main nanti lawan Real Betis gitu. Gue selalu ngasih kok menit bermain buat pemain-pemain gue gitu. Ya. Kita tunggu Ansu Fati sih ya. Pablo Torre udah mulai nih dikasih masuk dikit nih Pablo Torre nih. Kita tunggu Ansu Fati seperti apa. Nah, oke, itu yang berada di media ya. Sekali lagi gue katakan udah ada 11 pemain yang berlatih secara starting 11. Lalu juga optimisme Hansi Flick yang memikirkan step by step, bukan langsung lengkap. Dia nggak mau menjadi yang multitasking sampai kejauhan gitu. Dia maunya yang ada di depan, hadapi, depan, hadapi, depan, hadapi. Lalu juga ada pemain yang sangat harmonis di luar maupun di dalam lapangan. Kita lihat seperti apa berhadapan lawan Real Betis. Ya mudah-mudahan nggak drop, mudah-mudahan nggak kecapean. Nah, sekarang gue mau menyusun starting line up yang menurut gue ini adalah starting line up yang ideal. Ya, berhadapan lawan Real Betis. Rotasi itu harus memang, tapi winning team harus ada di pertama. Ya, ini lagi trennya lagi positif nih Real Betis nih. Ya Barcelona juga lagi jangan sampai kalah gitu. Ya langsung aja Szczęsny, belakang Szczęsny. Di depan back tengah 2 Kubarsi Inigo. Ya kalau Kubarsi masih nggak nyaman, Inigo Araujo. Ya, gue nggak mau Erik dulu, gue deg-degan jujur Erik gitu. Deg-degan ya, dia suka ada di momen yang krusial tapi jadi nggak krusial gara-gara Eric Garcia gitu. Main mah biasa-biasa aja, cuma takutnya ada momen penting gitu yang akhirnya nggak bisa diselesaikan atau dimanfaatkan menjadi hal yang baik tuh dengan Eric Garcia. Kemarin juga Araujo ya beberapa kali kayak 6 kali duel 4 kali menang gitu. Dia mematikan Sorloth juga, jadi oke lah ya Araujo, leadershipnya juga ada di situ. Jadi Araujo Inigo kalau Kubarsi nggak bisa main. Sebelah kanan tetap Konde lagi oke, tren positifnya bagus, dia di kiri Balde ya, tengah Lewandowski, tengah ini ada Pedri dan Frenkie de Jong. Ya Pedri dan Frenkie de Jong. Ya, kanan tetap Yamal, kiri Rapinya. Gue penasaran Rapinya nih setelah membersihkan atau menghapus dosa dengan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Pasti ada sesuatu yang beda sama Rapinya nanti. Di posisi Dani Olmo, karena dia belum sembuh dari cedera, dia baru bisa main lawan 3 hari berikutnya nanti lawan Dortmund. Gue mau di situ Fermin Lopez please, jangan Gavi dulu. Ya gue pengen nih lagi kita pakai otak buat membongkar, kita nggak mau ada dalam sistem ada 1-2 yang error, nggak. Fermin Lopez lagi bagus banget, lagi oke banget dia, peningkatannya lagi terlihat, sangat terlihat jelas. Striker karena kemarin Ferran main, boleh Robert Lewandowski ya kita simpen karena ya tadi kabarnya Hansi Flick sedang meracik atau menganalisa kekuatan untuk memaksimalkan Lewandowski. Ya dia membentuk, meracik, menganalisa sistem yang akhirnya nanti memaksimalkan kinerja dari Robert Lewandowski. Ya dia juga lagi mau ngejar LPCC, ya biarin ada motivasi lebih. Ya Hansi Flick lagi berpolitik juga, dia memainkan pemain-pemain yang motivasinya nggak 100%, lebih dari 100%. Ya jadi Robert Lewandowski. Kalau deadlock baru mainin, karena gue yakin Betis oke, bertahan, cuma pasti ada nyerang-nyerangnya lah. Ya nggak kayak Atletico Madrid kemarin gitu kan. Ada nyerang-nyerangnya Pellegrini ya tetap ada attack, ada defense, ada attack gitu, nggak monoton kayak Rayo mungkin kayak Leganes. Leganes bagus kemarin kayak Rayo, kayak Valladolid. Nah, itu aja dulu. Kalau udah gol 1-2, alhamdulillah 2 gol biasanya ada Barcelona, ya 3 gol udahlah tarik dah tuh backbone-nya ditarik, nggak apa-apa. Yamal simpan buat Dortmund. Pedri tarik buat Dortmund, masukin Pablo Torre, masukin Erik taruh tengah situ nggak apa-apa. Lu mau defense nggak apa-apa asal udah menang. Itu ya dari gua, starting line up dari gua. Dan ada kabar baik berarti dari yang CBD kemarin sudah mengonfirmasi bahwa dia tetap menerima pengajuan dari Barcelona dan memenangkan Barcelona berhadapan dengan La Liga dengan pendaftaran Dani Olmo, kasus pendaftaran Dani Olmo. Jadi menurut CBD ini, La Liga seharusnya sebagai otoritas Liga Spanyol gitu tidak memperlakukan Barcelona seperti ini. Ya dia juga kaget dengan H-1 Barcelona semifinal berhadapan dengan Atletico Madrid, keluar lagi statement bahwa Olmo, Pau Victor mau digugat. Ya walaupun gugatannya akhirnya dibantah oleh CBD dan akhirnya
Barcelona ya resmi bisa memainkan Pau Victor dan Olmo sampai akhir musim. Jadi nggak ada masalah. Hal-hal non teknis baru saja dilawan sama Barcelona, dan mudah-mudahan non teknis lainnya ya yang entah perangkat atau ada apalah politik apa, mudah-mudahan Barcelona bisa stabil, konsisten, dan keberuntungan ada di situ. Walaupun Hansi Flick bilang kita nggak pakai keberuntungan, kita pakai kualitas, kita pakai kerja keras. Tapi menurut gua tetap ya mengharapkan adanya keberuntungan, karena kalau lu udah punya kualitas, mentalitas, konsentrasi sampai menit-menit akhir, sampai jelang jornada akhir, tapi lu nggak beruntung, wah ini beda lagi ceritanya. Oke, itu dari gua ya. Silakan di komen di program baru yang udah diupload di YouTube Pakar Bola ya. Kalau kalian suka silakan di subscribe, di follow, di komen ya. Kasih masukan nggak apa-apa, karena gue seneng nanti bakal ada lagi ya yang lebih hardcore nih. Ini hardcore nih alirannya nih nanti. Oke. Ya, ini menurut data yang nonton YouTube gue ini, selain Karbol Mania yang militan udah pasti nonton tiap gue upload video, ada beberapa orang yang nonton tapi belum subscribe. Boleh silakan di subscribe dulu biar kalian dapat notifikasinya kalau gue upload video. Oke? Terima kasih. Jangan lupa nonton Dance TV ya. Dance TV nanti gue jadi host di situ dengan narsum-narsum yang sangat luar biasa, akan tayang tiap minggunya. Oke, vamos. Sampai ketemu di match berikutnya.